Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratu Syarlita Azura dengan akhiran NIM 023. Berikut adalah video presentasi PPT saya, yakni ini adalah tugas ujian akhir di mata kuliah kewarganegaraan. Untuk soal yang pertama adalah contoh ancaman dari dalam negeri dan luar negeri yang dapat menggoyahkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, serta bagaimana wujud bela negara yang dapat dilakukan. Jawabannya untuk yang pertama, ancaman dari dalam negeri, yaitu satu, ada radikalisme dan terorisme karena dapat memecah persatuan negara. Yang kedua, ada korupsi karena memakan kepercayaan publik dan merusak negara. Yang ketiga, ada narkoba karena merusak generasi muda dan kualitas bangsa. Yang keempat, ada konflik SARA dan disinformasi. Untuk yang kedua, ancaman dari luar negeri. Yang pertama, ada agresi militer, yaitu serangan bersenjata dari negara lain. Yang kedua, ada infiltrasi ideologi asing yang bertentangan dengan negara. Yang ketiga adalah pengaruh budaya asing yang dapat merusak warga negara. Yang keempat ada ketergantungan ekonomi dan globalisasi. Yang ketiga ada wujud bela negara. Yang pertama adalah taat hukum dan aturan negara. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan toleransi warga negara. Yang ketiga adalah melestarikan budaya bangsa. Yang keempat adalah mencintai produk dalam negeri. Terus soal yang kedua adalah apakah konsep Astragatra dalam ketahanan nasional masih relevan? Perlu diketahui konsep Astragatra itu ada 8, yaitu geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Menurut saya sendiri, konsep Astragatra masih sangat relevan, tetapi masih perlu diperbarui cara pemahamannya agar bisa sesuai dengan era teknologi pada zaman sekarang. Sebenarnya, 8 unsur Astragatra tadi tetap berguna sebagai kerangka untuk melihat kekuatan bangsa. Hanya saja sekarang itu banyak sekali ancaman dari negara lain yang tak lain juga berhubungan dengan teknologi bangsa. Berbeda dengan dulu, kalau dulu ancamannya banyak berupa perang dan gangguan fisik. Sekarang ancaman bisa melalui teknologi dari luar negeri, bisa muncul media sosial, kebocoran data, hoax, propaganda, dan serangan cyber. Karena itu, Astragatra tetap cocok dipakai sebagai dasar berpikir, tetapi harus dibaca dengan konteks baru. Berikut penjelasan Astragatra ada pada dasar hukum pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada juga pada pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada juga pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Untuk soal yang ketiga, apakah hukuman mati pantas dijatuhkan untuk tindak pidana korupsi? Menurut saya cenderung berpendapat bahwa pidana mati sebaiknya hanya menjadi upaya paling terakhir untuk korupsi yang sangat berat dan memenuhi syarat undang-undang. Alasannya, tujuan hukum bukan hanya menghukum, tetapi juga menjaga keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia, karena adanya hukum bertujuan untuk keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Kembali kepada pendapat saya, mengapa bisa menjadi opsi terakhir? Karena pidana mati itu mungkin kalau menurut saya itu hanya bisa dijatuhkan untuk koruptor yang dia itu sudah korupsi berbagai uang di negara dan juga menghabiskan anggaran dana di negara sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena mengingat hukum pidana mati itu juga penerapannya sangat kuat, karena dalam hukum sendiri itu tidak hanya menegakkan keadilan, tidak hanya menegakkan hukum untuk bermasyarakat, tetapi adanya hukum itu juga untuk menjaga keseimbangan hidup bermasyarakat, dan juga hukum itu juga untuk mengatur hak asasi manusia. Nah, penjelasan saya tadi ada pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31, ada pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Untuk soal yang keempat atau yang terakhir, bagaimana peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan globalisasi untuk membangun daerah tanpa melemahkan identitas nasional? Yang pertama,
memanfaatkan globalisasi untuk mempercepat pembangunan, tetapi tetap menjaga nilai Pancasila, budaya lokal, dan bahasa Indonesia agar identitas nasional tidak hilang. Yang kedua, pemerintah daerah bisa membuka kerjasama investasi, memajukan UMKM, memperluas pemasaran produk lokal lewat teknologi digital, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta layanan publik. Ada juga bentuk peran nyata yang sudah saya bagi. Untuk yang pertama, membuka kerjasama investasi yang bermanfaat. Yang kedua, mendorong UMKM dan produk lokal agar masuk digital pasar. Yang ketiga, ada melestarikan budaya daerah lewat festival, pendidikan, dan media sosial. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan publik. Yang kelima, memperkuat pendidikan Pancasila, kebangsaan, dan penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, atau yang terakhir, mengembangkan infrastruktur digital agar daerah lebih siap bersaing di era global. Sekian untuk presentasi PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.